Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang puasa Daud nampaknya tadi, tidak lemas rasanya. Kami ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anit tanzil ba'da an a'yadhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, hadirin hadirat, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini melainkan kata syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang amat luar biasa, berkumpul di masjid yang kami kira tadi datang dari Pematang Rebah, kami kira masjidnya masjid kecil. Rupanya masjid ini masjid besar. Banyak jamaahnya alhamdulillah. Dan dilihat lagi ternyata ingin diperbesar lagi. Subhanallah, satu keinginan yang luar biasa dari masyarakat, dari pengurus masjid untuk memperbesar masjid ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dengan semua niat baik daripada jamaah sekalian untuk memperbesar masjid ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang kaum mukminin yang senantiasa menjadikan Al-Quran, kitabullah, sebagai petunjuk di dalam hidupnya, menjadikan hadis-hadis Rasulullah sebagai petunjuk di dalam hidupnya. Adik-adik yang di samping kanan, duduk di depan. Sini. Baris di depan. Ayo. Kita akan cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW, tentang Nabi kita. Nah, baris yang bagus. Baik, oke. Kita akan bercerita insyaallah ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sejarah Isra, sejarah Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pentingnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menjadi inti daripada syariat Islam. Nanti akan kita bahas bagaimana Rasulullah diberikan satu mukjizat yang bernama Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi, bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dengarkan. Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi, Allah puji diri Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan segala maha suci dan kesempurnaannya. Asra, yang telah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan jasad ataupun jiwanya. Lailan, pada malam hari. Dalam bahasa Arab, sara yasiru artinya perjalanan. Perjalanan kapan? Perjalanan di malam hari. Minal masjidil haram, dari Baitullah kemudian Allah berangkatkan. Nanti kita akan ceritakan di dalam hadis, dalam kitab Tafsir Quranul Azim, tentang cerita bagaimana Rasulullah SAW akan diberangkatkan ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Bukan cerita kartun biasa, bukan cerita dongeng, namun dalam satu kitab diceritakan, kitab yang itu sahih kedua setelah Al-Quranul Karim. Al-Quran, kitab yang paling sahih, langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di situ ada satu kitab dinamakan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kisah ini diceritakan dalam dua kitab tersebut.
Subhanallah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ke mana? Ke Masjidil Aqsa, jauh di Palestina. Dari Makkah, Saudi Arabia. Ada adik-adik yang tahu Makkah di mana, Dek? Yang paling pojok, Makkah di mana? Ada yang tahu Makkah di mana? Dikasih hadiah. Yang putri? Makkah di mana letaknya? Baitullah. Ka'bah di mana letaknya? Ada yang tahu? Makkah di mana? Di mana? Di Arab Saudi. Dapat hadiah. Sini deh. Subhanallah. Jawaban yang betul. Jangan malu kemudian menjawab jawaban betul. Letaknya di Arab Saudi atau di Jazirah Arab, Hijaz namanya dulu. Baru kemudian dibentuk negara kerajaan yang sekarang dinamakan Saudi Arabia. Saudia, kalau dalam bahasa Arab Saudia. Maka di situ diberangkatkan dengan jiwa Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang Allah turunkan keberkahan di desa tersebut. Dzuru' wa thimar, banyak tanam-tanamannya hijau, banyak tumbuh-tumbuhannya hijau. Kami dulu ketika di Timur Tengah, di Yaman Selatan, itu lebih banyak wadi wa sahra. Wadi itu artinya lembah-lembah, dan sahra tersebut adalah padang pasir yang amat luas, panas luar biasa. Kita bawa telur, taruh di padang pasir, 1 jam matang, saking panasnya. Direngat mungkin belum matang, 1 jam kita taruh. Panasnya 45 derajat, 50 derajat, bahkan di Makkah sampai 55 derajat. Dalam keadaan yang luar biasa, tidak ada tumbuhan di situ. Namun di tempat yang Allah berkahi saat ini, Baitul Maqdis di Palestina, di situ Allah berikan keberkahan kepada mereka. Karena kebanyakan mereka adalah pengikut dari para nabi. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayah. Makasih, Pak. Iya. Jamaah dikasih, Pak. Ada air kota. Ada air kota. Alhamdulillah. Masih ada. Alladzi barakna haula, Allah berkahi sekeliling daripada hal itu semuanya. Untuk kemudian memberikan mukjizat kepada Rasulullah bahwasanya telah sampai Rasulullah ke jalan tersebut. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan, dinampakkan kepada Rasulullah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un basir, karena Allah Subhanahu wa taala sungguh mendengar daripada percakapan orang-orang kafir musyrik, mendengarkan daripada percakapan kaum mukminin yang sedang kesusahan saat itu, dan basir, Allah Subhanahu wa taala melihat daripada kejadian-kejadian apa yang berhak didapatkan oleh kaum mukminin, apa yang berhak didapatkan oleh kaum kafirin musyrikin. Dan kemudian di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan Rasulullah SAW atauhu thalathatu nafarin, didatangi oleh 3 orang. Ini adik-adik dengarkan. Rasulullah SAW pada suatu ketika di tahun 10, rentang 10, 9 atau 11 Hijriah, didatangi oleh 3 orang. Salah satu di antara mereka adalah Jibril alaihissalam. Didatangi 3 orang, dan kemudian yang pertama mengatakan, aina ayyuhum, mana di antara mereka yang akan kita berangkatkan? Maka faqala akhar, yang kedua di samping daripada malaikat Jibril menjawab, khairuhum awsatuhum, yang terbaik adalah di tengahnya. Saat itu Anas bin Malik tengah tertidur bersama Rasulullah SAW di Ka'bah. Maka di situ Rasulullah, la tanam qulubuhum, tanamu a'yunuhum wa la tanam qulubuhum. Para anbiya, para nabi ketika memejam mata, maka mereka tidak terpejam dalam hati mereka. Kalau kita sudah terpejam mata, pejam kita semuanya. Tak sadar apapun yang kemudian terjadi pada diri kita. Digigit nyamuk, digigit ini, digigit lipan misalnya. Na'udzubillah min dzalik.
tak sadar. Tapi Rasulullah SAW, para nabi ketika tidur matanya tidak tertidur hatinya. Maka kemudian dipilihlah, datang malaikat Jibril. Fasyaqqa sadra. Allah kemudian berikan izin untuk membelah dada Rasulullah SAW hatta faragha jawfa, sampai daripada isi perut dan dada Rasulullah SAW faragha, yaitu kosong daripada kemudian isi dalam tubuh Rasulullah SAW. Faghasalahu min ma'i zamzam, maka kemudian dibasuh dengan air zamzam. Maka setelah itu Rasulullah SAW asra, diberangkatkan ke Baitul Maqdis dengan Burak, dengan satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang itu melebihi daripada kecepatan cahaya, sampai dalam keadaan sekejap maddal basar, satu lompatan daripada Burak itu, satu lompatan daripada Burak tersebut adalah maddal basar, sepanjang mata memandang. Jauh sawah yang kita pandang, jauh daripada pemandangan yang kita pandang, sejauh itu kemudian Rasulullah dibawa satu lompatan sampai dalam sekejap sebelum Isya, sampai setelah Isya sampai sebelum subuh Rasulullah telah kembali dalam keadaan yang utuh di Baitullah, di Ka'bah Al-Mukarramah. Maka di situ ibadallah, para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberangkatkan sampai kemudian Rasulullah SAW mengimami seluruh daripada para nabi. Wa huwa imamul a'zam, sedangkan Rasulullah adalah imamul a'zam, adalah imam yang paling menentukan daripada seluruh imam-imam paling besar di antara para nabi, mengimami salat di Sahra. Maka di situ ada Dom of Sahra yang ada di Baitullah, di masjid yang ada di Palestina saat ini, di Baitul Maqdis. Di situ ada bahwasanya jejak kaki Rasulullah SAW ketika akan Mi'raj, dibawa oleh satu makhluk Allah menuju kemudian langit Allah Subhanahu wa taala, mengimami para nabi. Kemudian dipilihkan, apa yang kau pilih, khamr atau susu? Dipilihkan kemudian untuk umatnya, untuk dirinya adalah susu, kebaikan yang kemudian dipilih, sampai dibawa fataraqal babus sama, diketuk pintu yang pertama, man anta, siapa engkau? Kata para penghuni daripada malaikat di langit yang pertama. Kemudian Jibril yang membawa, mengiring Rasulullah SAW, menggiring Rasulullah menuju Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Jibril, faqala Jibril, aku Jibril, wa man ma'ak, dan siapa yang bersama engkau? Ma'i Muhammad, denganku adalah Muhammad. Kemudian didapatkan bahwasanya di pintu langit yang pertama malaikat berkumpul dan didapatkan ada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam mengatakan, hal qad ba'itha ilai, sungguh apakah dia Nabi Muhammad telah diutus? Sungguh dia telah diutus, kata Jibril alaihissalam. Maka kemudian dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam, marhaban bika, marhaban wa ahlan bin nabi karim, marhaban bika wa ahlan bil bani. Dan kemudian Jibril mengatakan, hadza abuk, ini adalah ayahmu Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan dari surga, diturunkan oleh sebab mengatakan mengambil kemudian menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di pintu langit yang kedua, kemudian ditanyakan, siapa engkau? Aku Jibril. Siapa bersama engkau? Bersamaku adalah Nabi Muhammad SAW. Didapati di pintu langit kedua ada Nabi Idris alaihissalam, sampai di pintu langit ketiga. Keempat mendapati ada Nabi Harun alaihissalam, sampai di pintu langit yang kelima. Pintu langit yang keenam ditanyakan seperti persis sebagaimana pintu langit pertama ditanyakan. Maka kemudian didapati Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, ini abuk, ini adalah ayahmu, karena Rasulullah SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia adalah cucu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat datang Khalilullah, selamat datang wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka diketuk pintu langit yang ketujuh, didapati Musa alaihissalam. Maka kemudian ketika akan diberangkatkan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Isa mengatakan, lam adzunnu ya Rabbi, aku tidak menyangka wahai Rabbi, ya'la alayya ahad, akan kemudian yatla alayya ahad, akan ada seorang yang melebihi tingkatannya dibanding aku. Maka kemudian malaikat Jibril membawa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ ada hijab yang kemudian seperti
bentuk kausain seperti busur panah, maka kemudian disingkapkan semua hijab tersebut. Terlihatlah kemudian oleh Rasulullah SAW wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka di situ fa'auha khamsina raka'ah salatan. Maka di situ kemudian diberikan satu wahyu kepada Rasulullah SAW. Tidak diperintahkan untuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak kemudian difirmankan melalui Al-Quran, namun langsung Rasulullah SAW dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Di situ kemudian fa'auha khamsina salat, 50 salat. Maka kemudian turun ke bawah setelah didapatkan 50 rakaat salat tersebut. Maka kemudian Musa bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ma'ahida rabbuk ilai, apa yang telah diberikan, telah dijanjikan oleh Rabb kita kepadamu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, telah diwajibkan bagiku wa an ummati, dan umatku, kita semuanya 50 salat. Maka kemudian Rasulullah diberikan satu pendapat, saran Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, inna ummatukum du'afa, sungguh Muhammad, umatmu adalah umat yang lemah ajsadum, tubuh mereka kecil dibanding orang-orang Israel. Kecil kita ini Pak, orang-orang Asia, para bunda, kecil kita ini. Absaran, mata mereka kecil sipit, mata orang Arab besar, hidung mereka mancung, kita tidak mancung, tidak pula pesek insyaallah ya Pak. Diberikan kemudian tubuh yang kecil, mata yang kemudian tidak sekuat orang-orang yang lainnya terdahulu, mereka besar-besar. Sekian hasta daripada Adam ketika diciptakan pertama kali di dunia. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Musa, coba minta keringanan, fal yukhaffif anka rabbuk wa an ummatukum, minta keringanan ya Muhammad, karena pendengaran daripada umatmu itu lebih lemah, tubuh mereka lemah, fisik mereka itu lemah. 50 salat tidak akan mungkin dilaksanakan oleh mereka. Maka kemudian kembali kepada Allah, ya Rabbi inna ummati du'afa, wahai Rabbku, sungguh umatku du'afa, orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW sudah memintakan daripada keringanan oleh kita semuanya, untuk kita semuanya. Sudah minta keringanan daripada sholat 5 waktu tersebut. Maka kemudian 5 waktu sholat tersebut dikurangi oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 40, sampai bolak-balik 5, sampai 5 yastasyiru bi Jibril, sampai bermusyawarah kepada Jibril. Kemudian apakah aku minta lagi? Maka kemudian diminta lagi keringanan. Berjumpa lagi di langit yang ketujuh kepada Musa alaihissalam, mintakan, tidak akan mungkin. Bani Israel sudah diwajibkan kepada mereka, fataraku fad'afu, mereka lemah hati mereka, mereka tinggalkan daripada kewajiban yang Allah bebankan kepada Bani Israel. Maka kemungkinan umatmu seperti itu. Maka kemudian apa yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Musa istahyaitu, wahai Musa, aku malu untuk memintakan. Maka sebelum permintaan yang terakhir tersebut, Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah, labbaik wa sa'daik, dengan kemudian sambutan dan kebahagiaanmu, katakan apa yang kau minta. Ya Allah Subhanahu wa taala, umatku adalah umat yang sangat daripada tubuh yang lemah, maka mintakan aku minta untuk dikurangi daripada 5 waktu sholat tersebut, tinggal 5 waktu sholat lagi, dari 50 waktu sholat menjadi 5 waktu sholat, minta kemudian kekurangan. Maka Allah mengatakan wa kullu hasanatin bi asyri amsalha. Maka perhatikan wahai Muhammad, perkataanku tidak akan ditarik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kebaikan, setiap daripada satu perbuatan kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. 5 waktu salat yang dibebankan kepadamu dan umatmu itu sama seperti aku mewahyukan pertama kali kepadamu, menjadi pahala 50 waktu salat. Subhanallah. Aku malu untuk meminta lagi wahai Musa. Maka turun
ke bumi Allah Subhanahu wa taala seperti semula. Fastayqadha 'inda baitillah, maka kemudian bangun di Baitullah. Maka di situ kemudian didengarkan oleh beberapa orang-orang kafir Quraisy, Muhammad telah berdusta, Muhammad telah berdusta. Maka di situ kemudian ada satu orang sahabat, Abu Bakar, kemudian dijuluki dengan As-Siddiq karena membenarkan apapun berita yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka kemudian dia mengimani, kalau ada berita yang lebih hebat daripada itu, pasti aku imani. Maka Rasulullah kemudian ditanyakan, ditantang oleh kafir Quraisy, apa bukti kalau seandainya engkau tahu pernah perjalanan ke Palestina, Baitul Maqdis? Maka diceritakan bahwasanya di daerah ini bentuknya seperti ini, seperti ini. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah betul-betul tahu keadaan di Baitul Maqdis dan betul-betul tahu keadaan di langit pertama sampai ke langit yang ke-7 dari Sidratul Muntaha. Apa yang dibawa pesannya? Salat, salat, salat. Adik-adik, apa pesannya? Salat. Pesan Rasulullah SAW ketika difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taubah 127, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang bagi kalian rasul min anfusikum, dari jenis kalian manusia. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat ditanggung oleh Rasulullah. Berat penderitaan para ayah bunda sekalian ditanggung oleh Rasulullah SAW. Harisun alaikum, dan dia sangat bersemangat untuk bagaimana para umatnya mendapatkan cahaya sunnah, mendapatkan daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukminin amat lembut dan sayang kepada kita. Ketika ingin meninggal dunia, ditanyakan, wahai malaikat maut, wahai Jibril, apakah ini sakitnya ketika ingin meninggal dunia, sakaratul maut? Betul wahai Muhammad kekasih Allah, maka bebankan seluruh sakit sakaratul maut umatku kepada aku. Maka kemudian dibebankan kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita merasakan sakit nanti di sakaratul maut, tidak sebagaimana sakitnya Rasulullah SAW, karena telah dimintakan untuk diringankan kepada kita semuanya ketika meninggal dunia. Dan beliau sudah kemudian menjaga kita dengan salat. Salat adalah tiang agama, seperti tiang di sebelah kiri kami, seperti tiang di belakang adik yang baju hitam, seperti tiang yang di belakang adik berbaju putih. Tiang inilah yang menjaga masjid ini agar tetap kokoh, yang menjaga masjid Nurul Yakin ini tetap kokoh. Kalau seandainya tiang ini kita robohkan 1, 2, bagaimana bentuk masjid? Plafon ini akan rubuh. Bagaimana kalau seandainya seluruh daripada tiang ini dihancurkan? Seperti itu permisalan seseorang yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengaku aku muslim, kita berzakat, namun ketika diserukan untuk hayya 'ala shalah, maka mereka meninggalkan daripada masjid-masjid yang ada. Besar masjid, megah masjid, namun bukan itu yang kemudian menjadi patokan kita. Bagaimana mengisi daripada masjid saf-saf salat ini? Bagaimana mengisi saf-saf kedua ini? Bagaimana mengisi saf ketiga ini? Bukan hanya di saat salat Jumat saja yang ketika itu diserukan untuk salat. Maka di situ ada kewajiban-kewajiban di dalam kita berislam untuk melaksanakan salat. Ada iklan sedikit, adik-adik tadi. Mau jadi kameramen adik-adik ya? Apa bunda? Apa pesan Rasulullah untuk menjaga? Apa bunda? Halo. Kalau saya bilang halo, bilang hai. Halo. Apa pesannya tadi? Apa pesan Rasulullah untuk menjaga salat? Salat berjamaah. Ada 3 pendapat. Fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah. Tidak ada pendapatnya itu yang masyiktah, terserah kalian. Tapi pendapat bagi laki-laki yang setelah balik, 1 fardu ain, diwajibkan setiap kepala kita untuk mendatangi masjid salat berjamaah, kecuali ketika sakit.
kecuali ketika hujan deras kita terhalang. Yang kedua, fardu kifayah. Kalau seandainya salat tersebut kita ambil hukumnya fardu kifayah, mungkin ada di antara kita yang menjadwal, kamu hari ini Pak Raja Suwinda, ini malam ini yang ini, besoknya Pak Taufik yang di sini, besoknya ini, dan yang lain sebagainya. Digilir, tapi kemudian tidak, la yang bagi, tidak selayaknya ketika dia telah bersyahadat bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan saf-saf salat di masjid bagi laki-laki. Apa kata Rasulullah SAW? La uharriqanna buyutahum binar. Aku ingin, kata Rasulullah dalam satu hadis sahih dalam kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, sepupu daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, mengatakan, aku sangat ingin, Rasulullah bersabda, aku sangat ingin memerintahkan seseorang untuk mengimami di masjid, dan kemudian aku perintahkan seseorang untuk qomat. Aku keluar membawa kayu bakar. La uharriqanna buyutahum. Aku bakar rumah-rumah yang mereka yang ada di dalamnya laki-laki yang sudah balik, laki-laki yang sudah balik, laki-laki yang sudah dewasa, tapi dia tinggalkan masjid. Masjid sentral daripada kerukunan seorang muslim. Keadaannya sangat netral, semua jabatan ditundukkan, kepala desa, pengurus masjid, semuanya sujud, harus lebih tinggi. Mohon maaf, bokong. Bagian belakang kita harus lebih tinggi dibanding kemudian kepala. Tidak pandang kemudian bagaimana. Status sosial ditunjukkan di dalam masjid. Status kemudian tahta seseorang ditundukkan di dalam masjid. Tempat yang netral, tempat berkumpul orang-orang yang baik, artinya orang-orang yang baik berkumpul di masjid. Pesan Rasulullah SAW ketika membawa dari Isra dan Mi'raj adalah untuk salat, salat, dan salat. Tidak ada pesan lain, ayah bunda. Tidak ada pesan lain ketika Isra dan Mi'raj yang paling hebat melainkan untuk salat. Awal ma yuhasabu, awal pertama kali yang akan dihisab, ditengok ketika malaikat Raqib dan Atid telah mencatat seluruh perbuatan baik, dihadapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan terikat, dengan mulut terkunci, dengan seluruh daripada apa yang bisa berbicara ditutup kecuali tangan dan kaki, sampai berkata apa yang telah dia perbuat. Maka di situ ditimbang pertama kali, salatnya ditimbang, salatnya ditimbang. Kalau salat fardu 5 waktunya baik, semua amal ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia baik, diringankan hisabnya. Kalau seandainya amal salatnya bolong-bolong, dilihat salat duha tak dia, salat malam tidak dia, salat sunnah rawatib yang mengiringi daripada 5 waktu tidak dia. Kalau dia lengkap, cukup seluruh amal ibadah di selain daripada salat. Namun kalau itu masih bolong, Allah tahan, Allah hisab seluruh amal ibadah. Apakah dia berkata dengan perkataan yang baik? Apakah dia berbuat dengan tangannya perbuatan yang baik? Apakah dia melangkah dengan kakinya dengan langkah yang baik? Maka di situ semuanya akan ditimbang. Salat tiang daripada tiang agama. Sebaik-baik amal adalah as-shalah inda waqtiha, yaitu salat ketika waktunya, termasuk daripada yang melalaikan salat adalah takhiruhu, melalaikan salat. Yang dimaksud dengan melalaikan salat adalah mengakhir-akhirkan waktunya dalam batas waktu yang itu sampai makruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, para jamaah, bunda, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah langsung didapatkan dalam bab sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bukhari, Muslim, dan dalam kitab beberapa kitab sunan yang lainnya, hadis sahih. Artinya kisah ini Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, memintakan keringanan untuk kita semuanya dalam 50 waktu salat. 24 jam. 24 bagi 50 berapa, Pak? Berapa? Sekitar 20 menit atau 29 menit. Sekitar 30 menit, setiap 30 menit azan. Seharusnya setiap 30 menit azan. Sekarang jam 9, jam 9.30 nanti azan, jam 10 azan, jam 9 lewat, jam 10 lewat 30 azan. Seharusnya begitu yang diwajibkan bagi kita semuanya, namun tidak. Allah kemudian ringankan bagi kita. Karena apa sebabnya? Kalau masih 50 waktu sholat,
hikmah daripada Musa memberikan saran kepada Rasulullah. Kalau seandainya 50 waktu sholat, sebentar kita di WC BAB, kemudian langsung azan, baru makan suap, hayya 'alas sholat, kata muadzin di masjid. Sampai sesekian itu, maka kemudian dimintakan keringanan. Sudah ringan yang diberikan kepada kita melaksanakan sholat 5 waktu. Pegang pesan Rasulullah SAW ini secara baik-baik. Masjid ini perbesar, masjid ini indahkan, hiaskan, berikan luangan harta kita. Karena sebaik-baik harta dan sebenar-benar harta ma'anfaqah, apa yang telah dikeluarkan. Seharta kita sekarang 1 miliar 100 juta. Kalau seandainya 50 jutanya, 500 jutanya kemudian diinfakkan, maka itu yang sesungguhnya. Kita meninggal dunia sebelum diinfakkan 1 miliar, bisa jadi warisan. Kalau anak-anak mengerti, maka kemudian dia membagi dengan cara yang baik. Kalau tidak mengerti, 1 miliar menjadi sebab bunuh-bunuhan seorang anak. Betapa banyak kisah sekarang bunuh-bunuhan anak, cucu, gara-gara warisan kakek, warisan bapak, ibunya luar biasa, namun mereka tidak mengerti pembagian, hanya memuaskan hawa nafsu. Maka harta yang sebaik-baiknya, kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, adalah apa yang diinfakkan. Kami dengar tadi dari Pak Raja Swinda bahwasanya di depan masjid ini nanti sudah mulai dibangun tahfidz, rumah tahfidz Ar-Rahman. Subhanallah, rumah tahfidzul Quran yang di dalamnya akan muncul satu murid membacakan alif lam mim, satu huruf dibacanya. Setiap itu yang kemudian membangun rumah tahfidz tersebut mendapat pahalanya 50 huruf yang dia baca, segitu yang dia dapatkan, dikalikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan ganda yang katsira, ad'afan katsira, lipatan ganda yang tidak terhitung sama kita manusia. Maka di situ akan muncul cahaya-cahaya Islam. Anak-anak menghafal Quran, anak-anak membenarkan bacaannya, anak-anak mulai terhindar dari game, anak-anak terhindar dari HP. Satu waktu ketika nanti sudah mulai pembelajaran di rumah tahfidz tersebut, silakan kemudian luangkan harta kita, luangkan infak kita, luangkan segala apa yang mampu kita luangkan untuk kebaikan masjid, kebaikan rumah tahfidz dan yang lain sebagainya. Pesan kepada kita semuanya, jaga salat, kuat ibadah kita dengan menjaga salat kita. Kemudian salah satu bukti salat itu adalah cahaya, bukti bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah adalah bukti juga bagi Allah. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan, bukti keimanannya. Terbuktikah keimanannya atau tidak? Maka ada kadang-kadang kita umumkan, ibu-ibu langsung melepas anting-antingnya, Ustaz, ini kami berikan untuk kemudian rumah tahfidz, dilepas gelangnya, dilepas kalungnya, ini kami berikan untuk masjid. Mudah-mudahan setiap orang yang sholat membaca Al-Quran di masjid, di rumah tahfidz ini, setiap itu pula mendoakanku, memudahkanku ketika berhadapan dengan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, para ayah dan bunda dan adik-adik semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kemudian tentang kisah sejarah daripada Isra dan Mi'raj dan pentingnya menegakkan daripada salat. Salat di masjid itu paling utama. Hebat betapa kuat orang-orang menaik tangga 1, 2, 3 di mal-mal, di plaza-plaza, namun ketika berkumandang azan di masjid, di samping rumahnya adalah masjid, dikumandangkan azan, dia acuh tak acuh. Jangan sampai Allah memaksa dengan cara yang lain, maka datangi Allah Subhanahu wa taala. Banyak beban hidup kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menjadi satu kajian kita, tausiah pada malam hari ini. Apabila ada kebenaran maka datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada kesalahan maka datang dari diri kami pribadi yang masih lemah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Memberkahi hidup kita. Kalau ada yang sakit pilek, yang batuk, mudah-mudahan hilang pada malam hari ini. Kalau ada yang kemudian agak-agak lemas, Allah kuatkan pada malam hari ini.
Kalau ada yang kemudian agak sempit hatinya, Allah lapangkan hatinya. Kalau yang punya hajat di dunia dan di akhirat, Allah mudahkan hajatnya di dunia dan akhirat. Inilah kemudian doa kita pada malam hari ini. Langsung kami tutup dengan doa. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas keburukan amal kita. Semoga Allah menerima daripada amal ibadah kita. Adik-adik yang sedang jalan, adik-adik, halo. Kita beristighfar kepada Allah. Siap kita beristighfar? Siap insyaallah. Adik-adik siap, ibu-ibu siap, para ayah siap. Beristighfar 3 kali dan kemudian tengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan dunia dan akhirat kita. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.